Oke, kembali lagi bersama Nicholas di sini di episode tips yang keberapa? Ketujuh. Bercerita tentang pornografi bersama Pastor Advent SDB. Halo Pastor. Hai, Oke, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Pastor? lah kan tadi udah diomongin, kita ngomongin pornografi. Ini pornografi. Topik favorit kamu kan, topik favorit lo kan. Memang. Kalau di kalangan cowok memang pornografi itu memang sudah sebagai omongan tongkrongan. Waduh. Apapun tentang pornografi pasti nyambung pasti gitu. Oke, dari kita langsung ke pertanyaan pertama nih Pastor. Ya. Pandangan agama Katolik tentang pornografi itu apa sih Pastor? Nah, ini menarik nih. Tadi kan waktu kita lagi ngobrol-ngobrol sebelum rekamannya, sebelum ini nih, gue tanya nih tentang yukat. Nah, lo tahu nggak tentang yukat? Nah, yukat itu katekismusnya gereja Katolik yang tebelnya segini, mana sih kelihatan nggak sih? Aduh, nggak kelihatan lagi. Tebel deh pokoknya bukunya. Katekismus yang tebelnya, Agak punya kelihatan lah gitu kan. nah tebel banget begitu, diperseringkat atau diperkecil atau dipertipis, dan buat kita anak muda. Tujuannya tuh buat anak muda banget. Sayang di Indonesia baru dijual ini ya, dijual apa namanya, paper gitu ya, print out. Kalau di barat di Inggris atau mereka yang pakai bahasa Inggris udah dibebas lah, gratis, jadi kita bisa akses kapanpun dimanapun. Nah, itu untuk orang muda menarik karena di sana mereka para pastor bersama-sama orang muda menjelaskan ajaran gereja Katolik secara anak muda. Jadi jawabnya macam apa yang kita buat gini, pertanyaan jawaban. Nah, dan di situ menarik. Gue baca bahasa Inggris ya. Why is the production of and consumption of pornography a sin against charity or chastity? Ya. Terus di situ ditulis. Jadi someone who misuse love by detaching sexuality from intimacy of a committed, loving relationship between two spouses turns it into commercial goods and sins seriously. Anyone who produces, buys, consumes pornographic materials violates human dignity and seduces others to sin. Singkatnya, gampangnya, pornografi dosa. Kalau mau langsung lurus nih, kita ngomong dosa nggak sih pornografi? Dosa langsung. Gereja Katolik sangat melarang, bisa dibilang ya, sangat melarang itu pornografi, karena pertama-tama manusia bukan lagi menjadi manusia akhirnya menjadi barang, karena dalam pornografi itu kita masuk ke dunia yang lain yang sama sekali nggak nyata. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, aku mau tanya nih sama Niko, pornografi apa sih menurut KBBI? Kalau nggak ya lo ngerti deh, pornografi apa sih? Pornografi menurut gua itu apa ya? Kayak perlakuan seksual gitu nggak sih? Maksudnya kayak apa pokoknya hal-hal yang berbau dengan konten dewasa. Apapun yang dewasa. Iya, bisa. Lah kita mengerti itu. Coba nanti dicari deh. Tapi pada umumnya atau kita buka KBBI, kita sekarang nggak buka KBBI, kita Google KBBI dan cari di sana apa arti pornografi. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis yang membangkitkan nafsu birahi. Nah, itu tuh pornografi tuh. Jadi segala macam yang memunculkan nafsu birahi bisa dibilang pornografi. Masuknya apa aja? Ya bisa kata-kata, ya bisa perbuatan, ya bisa gambar, ya bisa film, dan banyak. Yang penting tujuannya pornografi pasti itu mau membangkitkan nafsu birahi. Nah, itu yang pornografi, artinya pornografi. Nah, jadi gereja Katolik itu condemn, ya, nggak setuju sama sekali, melarang bisa dibilangnya
nggak ada itu, nggak boleh dalam kehidupan kita pornografi karena merusak hubungan manusia satu sama lain. Mau dibilang apa ya? Oh, pornografi itu kan salah satu bentuk seni. Nah, seni yang kemudian mengaburkan cinta, ya enggak? Karena kan eh, cinta itu dimaksudkan supaya kita orang Katolik percaya cinta itu persatuan antara dua individu yang saling memberikan satu sama lain, memberikan sepenuhnya. Jadi gue cinta sama lo bukan karena gue mau, let's say, katakanlah merasakan dari lo begitu. Karena gue pengen hubungan seksual sama lo. Oke, berarti cinta berarti karena nafsu ya? Karena nafsu nih. Iya, benar. Kalau mau lurus-lurus ya, karena nafsu. Nah, cinta itu ya karena ya gue kenal lo, gue tahu baik buruk lo, gue terima lo apa adanya, dan sampai nanti ya, kalau orang pacaran kan gitu tuh ceritanya, kan mau kenal, mau tahu dia baiknya apa, buruknya apa. Nanti pada saat pernikahan dia akan bilang, oke, gue mau menghabiskan hidup gue sama lo, karena gue cinta sama lo, karena gue yakin lo yang akan mendampingi gue sampai nanti. Itu cinta. Jadi kalau dengan adanya pornografi, akhirnya cinta itu kabur. Artinya cinta itu sebatas have sex, hubungan seksual saja. Benar. Nah, itu yang akhirnya mengaburkan. Akhirnya kalau sudah have sex, ya udah. Nanti kalau dia pasangan bilang, udah nggak nafsu, udah cabut. Udah cabut. Ya nggak bisa. Yeah. Seperti kalau mau bilang tentang ini ajaran gereja Katolik. Terus kita lanjut ke bacaan ketiga nih, Pastor. Nanya dong, kan kita biasanya nonton film nih, terus di film itu bukan blue film atau porno gitu, tapi di film itu ada bagian seksualnya. Apakah itu termasuk dosa atau enggak? Thank you. Nah, bisa dibilang ada beberapa film yang memang adegannya membantu orang untuk masuk ke dalam film, gitu, membantu untuk menunjukkan bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi. Misalnya dalam beberapa film ditunjukkan hubungan seksual yang nggak full begitu, nggak seperti film biru, tapi ya mereka menunjukkan hal itu. Memang perkembangannya bisa dibilang lama ya, itu berkembang sampai kayak gitu. Bayangin kalau kalian yang hidup ya katakanlah generasi Z yang sekarang, kalian zilenial, sudah normal dengan hal itu ya. Orang tua gue lah ya, orang tua gue hidup di zaman yang nggak ada yang kayak gitu. Bahkan ciuman pun masih menjadi hal yang nggak normal. Tabu. Ya, tabu lah buat mereka. Tabu lah ya. Gitu. Tapi dengan adanya globalisasi, budaya Barat masuk ke budaya Timur, dan kemudian di budaya Barat juga, kalau lo Google sendiri, perkembangan sampai akhirnya orang pakai bikini yang sekarang misalnya ya, pakai bikini aja deh, pakai baju seksi aja deh, baju yang minim, itu perkembangannya yang membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi kalau mau dibilang terus kemudian kok bisa ada yang di film-film itu adegan-adegan seperti itu, ya efek budaya. Lalu kemudian masuk dosa nggak? Ya bisa masuk dosa karena pada saat kita menonton itu, ingat ya tadi pornografi maksudnya apa? Maksud nafsu birahi. Nah kalau kita nonton yang kayak gitu terus bangkit nafsu birahi, ya terus kan bisa otak tuh bisa nggak beres kan. Otak. Iya, bisa traveling anak zaman sekarang. Nah, bisa traveling, bahkan kemana-mana. Bisa kemana-mana. Bahkan bisa aja berpikir, oh kayaknya kalau buat kayak gitu enak deh, gitu. Kayaknya penasaran deh, gimana ya kalau buat kayak gitu. Kalau gue praktekkan gitu. Pengalaman ya. Saya tidak pengalaman. Banyak mendengar cerita-cerita teman saya aja.
Oke, oke. Terus kan kalau di film dewasa nih kan ada ketentuan 21 tahun ke atas nih, Pastor. Nah, kalau kita yang udah 21 tahun ke atas itu nonton nggak apa-apa? Nah, Apa gimana? eh, Karena menurut gua dari apa namanya? Dari umur SMP pun orang udah bisa akses nih video porno. menarik no. Kalau kita mau bilang kapan orang mulai akses video porno? Kalau dalam riset-riset ya di Amerika Serikat mereka bilang paling Iya. dini orang akses porno itu umur 7 tahun. Bayangin ya 7 tahun. 7 tahun tuh kita masih Tuh. SD. Iya, 7 tahun sih, wajar. Oh, sih bahkan lo ngomong Oh wajar. iya benar. Iya, wajar sih. Itu wow banget gitu. Buat gue ya yang hidup yang gede lah, bisa dibilang yang gede tahun 90-an itu masih nggak wajar. Karena paling wajarnya dulu ya SMP atau SMA. Itu baru. Iya, SMP sih. Gue SMP sih. Nah, tapi kan akhirnya sekarang akses tuh makin mudah ya nggak? Kita punya HP nih. Kita punya HP. Iya. Kita punya Sekarang akses ke internet itu udah nggak kayak dulu. Akses ke pornografi itu sudah semakin terbuka lebar. banyak. Oh banyak. Lo sendiri ngomong banyak. Banyak. Kan kita bisa menggunakan media apa aja? Bisa Instagram pertama, ada Twitter juga. Kalau mau yang langsung buka videonya bisa pakai VPN. Nah. Wow, ini lebih pengalaman lagi. Kata. Kamu membuat saya kepo. Loh, kok saya jadi kepo? Anyway, kita lebar banget nih dari pertanyaan. Gini deh, untuk yang umur 21 tahun itu ya, sekarang film-film kan semua mudah diakses. Nah, untuk mengkategorikan supaya anak-anak jangan tonton itu dikasih batasan nih film yang untuk umur 21 tahun ke atas atau ini yang bisa ditonton oleh umur 13 tahun ke bawah. Nah, kenapa bisa dibilang bisa untuk mereka yang berumur 21 tahun ke atas? Maksudnya mereka yang sudah berumur 21 tahun ke atas bisa membedakan, bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang cuma hiburan, mana yang kemudian dimaksudkan untuk dilakukan atau edukasi atau memang harus seperti itu. Itu maksudnya. Nah, jadi film-film yang dibilang 21 plus, oke, mungkin ada adegan kissing, yang katakanlah paling umum kissing, yang kalau diberikan kepada anak yang di bawah katakanlah 21 walaupun SMA buat sekarang mungkin ya hal umum, ciuman begitu, pelukan begitu, hal umum. Tapi untuk yang katakanlah yang masih SD, mereka nonton seperti itu dan kemudian praktek gitu. Bayangin, lo punya adik nggak sih? Niko, lo punya adik nggak, Niko? Punya. Kelas berapa? Punya dong. Gue punya adik sekarang 3. Yang satu udah kuliah, yang kedua itu 1 tahun, yang satu lagi masih berapa bulan gitu, udah bentar lagi 1 tahun. Nih ntar kalau adik lu yang baru berapa bulan nih, terus ke SD, terus dia cerita nih sama lu, Kak, tadi aku ciuman nih sama teman gitu. Terus reaksi lu apa? Ya kan? Begitu efeknya. Kenapa yang umur 21 harus tonton 21 tahun? Karena itu lu udah bisa membedakan, oh ini cuma hiburan, oh ini bukan, ini nggak boleh, ini boleh. Nah gitu. Makanya penting edukasi dari orang tua. Orang tua juga harus tahu, oh iya ada batasan umurnya. Anak-anak kecil nggak boleh main games ini, anak-anak kecil nggak boleh nonton ini. Karena itu mereka perlu pendampingan. Tapi kemudian kan video-video porno juga kan 21 tahun ke atas ya nggak? Oke deh, berarti kalau kita boleh dong nonton video porno kalau kita 21 tahun ke atas. Humanly speaking ya, secara manusiawi ya oke. Kenapa? Karena itu sebagai manusia kita bisa membedakan, oh yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Oke, video porno itu sebatas hiburan, itu seni bisa dibilang. Pembenaran manusiawi seperti itu.
Tapi balik lagi ke pertanyaan pertama dalam gereja Katolik tuh gimana sih memandang pornografi? Ya langsung deh, gue langsung bilang pornografi itu dosa. Dan dosanya bukan cuma buat mereka yang buat, produsen, kameramen, Iya. aktor, tapi itu kena juga yang jual, bahkan yang nonton. Nah, dosanya tuh sampai segitunya, kena semua. Iya. Terus dibilang oke, untuk 21 tahun ke atas bisa nonton, ya bisa, tapi kemudian yang rusak, kita merusak pandangan kita tentang cinta tadi loh, cinta yang kita omongin tadi. Oke. Yang rusak kemudian moral, kita nggak bisa lagi ngebedain, oh ini bener nggak yang kayak begini. Mungkin lo gue yakin pernah nonton, pernah baca berita seorang ayah memperkosa anaknya, atau itu sering sih. Itu sering. Dan coba dibaca beritanya atau ditonton. Kalau mereka nggak nonton video porno, mungkin ada alasan yang lain. Tapi banyak kali gue nonton atau gue baca berita karena nonton video porno. Atau anak-anak SMP yang memperkosa gurunya, atau anak-anak SMA yang memperkosa seorang nenek-nenek dan segala macam. Itu efeknya itu loh. Mereka nonton video-video porno yang nggak didampingi. Bahkan orang dewasa pun kalau udah kecanduan, akhirnya ya itu, kita ngelihat orang bukan sebagai orang, tapi sebagai objek pemuasan nafsu seksual kita, nafsu birahi. Makanya perlu pendampingan untuk film-film normal yang katakanlah yang normal, yang bukan film biru, pendampingan oleh orang tua bahwa yang ini nih untuk 21 tahun ke atas nih, orang dewasa, terutama hubungan seksual. Nah, tapi yang untuk pornografi mungkin orang bisa toleransi, tapi gereja Katolik tidak pernah mentoleransi, ya, karena kita jatuh dalam dosa, gitu. Ini yang kali ini, Pastor, lanjut lagi, Pastor. Kalau udah nikah, kita boleh nggak nonton film porno? Kalau by gereja Katolik ngomong lagi, secara gereja Katolik nggak menganjurkan. Nggak menganjurkan. Bahkan bisa dibilang melarang lah. Kenapa? Karena dalam video-video porno itu kan mereka mempertontonkan sesuatu yang nggak masuk akal, gitu ya, nggak masuk akal. Lalu ada banyak talk show yang ngomong tentang hal itu, gitu, bahwa oh ya bolehlah supaya kita tahu variasi gaya segala macam, lalu bisa praktek dengan istri. Tapi ingat, lalu hubungan seksual itu bisa hanya sebatas pemuasan nafsu birahi, nafsu seksual. Nah, gereja Katolik tidak memandang seksualitas atau hubungan seksual itu hanya pemuasan nafsu semata. Hubungan seksual itu masuk dalam suatu kategori yang suci. Kenapa suci? Karena mengambil bagian dalam penciptaan manusia, ya, terbuka untuk penciptaan manusia. Jadi kita nggak melakukan hubungan seksual dalam gereja Katolik, tidak mengatakan hubungan seksual untuk kesenangan semata. Tidak. Hubungan seksual adalah untuk pasangan suami istri yang memberikan dirinya secara penuh, yaitu tubuhnya, pikirannya, hatinya, kepada pasangannya satu sama lain. Dan hubungan seksual itu dimaksudkan untuk mereka mengambil bagian dalam penciptaan manusia yang dilakukan oleh Allah kerjasama dalam manusia, hubungan suami istri. Maka itu sesuatu yang kudus, ya. Hubungan seksual itu bukan cuma sekedar pemuasan nafsu, tapi ambil bagian dalam penciptaan Allah. Maka nggak bisa dibilang coba-coba pacaran, karena nggak pacaran hubungan seksual. Oh, bukan coba-coba, itu bukan coba-coba. Oke. Hai Pastor, nanya dong. Ini kan dibilang masturbasi itu dosa ya. Tapi kan beberapa artikel tuh dibilang kalau masturbasi itu baik buat kesehatan. Jadi itu jatuhnya gimana tuh, Pastor?
kalau soal masturbasi itu lebih ke dosa atau baik untuk kesehatan kita sih? Karena di medis kan dibilang kalau masturbasi itu baik untuk kesehatan kita, terutama yang laki-laki ya, Pastor. Oh, kalau dibilang untuk kesehatan ya, kalau kita berbicara untuk kesehatan gue dikiriminnya karena banyak artikel-artikel yang mengatakan masturbasi itu bermanfaat buat kesehatan. Enak ya, maksudnya kita mencari itu dalam Google nih ya. Kalau lo cari sesuatu yang bermanfaat, dia akan ngasih terus hasil yang akhirnya memang bermanfaat. Misalnya kita kegemukan nih, ya kan? Cari cara untuk ngurusin badan gitu. Tapi kita masih mau makan enak. Nah, lalu kita cari bagaimana cara diet tapi tetap makan enak. Tetap makan fast food, minum Coca-Cola atau minum soft drink. Kapan kurusnya? Kalau tetap makan kayak gitu, walaupun olahraga segala macam, tapi pola makan gak dijaga, kapan kurus? Tapi ada artikel-artikel tentang itu ada. Nah, begitu juga dengan masturbasi. Kalau kita cari manfaat masturbasi, ya Google pasti akan ngasih sederetan artikel tentang manfaatnya masturbasi. Tapi kalau di Google juga, kalau kita cari di Google tentang efek buruknya masturbasi, ada juga. Kalau dibilang menyenangkan, ada sisi sehatnya, tapi juga ada sisi yang nggak sehatnya. Nah, itu harus dilihat secara kesehatan ya. Jadi kita nggak bisa bias. Kita nggak bisa bilang, oh iya masturbasi bermanfaat loh, baik loh untuk kesehatan, jadi ayo lakukan masturbasi. Oh, enggak dong. Kita lihat juga, harus cari juga artikel-artikel di Google yang bilang, oh apa sih efek buruknya masturbasi? Gitu. Sama juga, kalau lu bisa Google kok, bisa cari di internet, gitu, bisa di Google. Manfaat dari nonton video porno. Ada nggak? Ada, pasti. Cari aja, pasti ada. Tapi lu cari juga. Lo cari juga efek buruk nonton video porno. Ada nggak? Ada. Sekarang tinggal yang mana yang mau kita cari dan yang mana yang mau kita baca. Lo lebih percaya. Secara kesehatan ya, tapi secara gereja Katolik, masturbasi itu nggak sehat. Bukan cuma nggak sehat, itu dosa. Karena kemudian kita menggunakan alat kelamin kita, organ seksual kita hanya untuk kepuasan semata. Ya. Lalu bisa dibilang, ada orang nanti bilang, Romo, Pastor, itu kan ini hak setiap orang. Oke, itu hak setiap orang. Tapi ingat bahwa tubuh kita diciptakan oleh Allah, punya maksud dan tujuan. Ya, bukan maksud dan tujuannya bukan hanya untuk pemuasan pribadi. Maksud dan tujuan tubuh organ seksual kita adalah untuk menuju kepada persatuan dengan Allah, masuk ke dalam prokreasi atau ya penciptaan lagi, itu masuk dalam hubungan suami istri. Jadi bukan untuk masturbasi. Nah, menjadi dalam ajaran gereja Katolik atau dalam pandangan banyak imam, juga banyak psikolog, orang yang sudah dewasa tapi masih bermasturbasi itu masih kekanak-kanakan. Kenapa? Karena dalam tahap perkembangan manusia, rasa penasaran, pemuasan akan organ seksual itu dilakukan atau terpenuhi pada saat kita masih anak-anak. Ya, jadi masturbasi itu harusnya udah selesai waktu kita SMP mungkin, SD mungkin, itu udah selesai. Lalu setelah udah SMP ya kita tahu baik buruknya gitu. Nah, makanya gue sih pengen nyentuh sebenarnya ini, buat kita orang Timur atau orang Asia atau orang Indonesia lah, katakanlah orang Indonesia, ngomong seks sama orang tua itu bisa dibilang tabu. Bukan sama orang tua deh. Iya, benar. Betul ya. Nah, kalau kita ngomong gue tanya deh sama lo Niko, pernah nggak lo ngomong tentang hal-hal yang seksual deh sama orang tua? Enggak. Kalau sama orang tua nggak pernah. Enggak. Kenapa? Nggak berani. Nggak berani. Ya, nggak berani karena dalam kebudayaan kita, gue langsung Google tuh. Beberapa hari yang lalu gue langsung Google. Dalam kebudayaan kita menganggap seks seksual itu hal yang spiritual, yang suci dalam kebudayaan Asia ya.
Jadi kemudian masuk kebudayaan Eropa yang mengaburkan hal-hal yang kita anggap suci, hal-hal yang kita anggap nggak boleh disentuh. Artinya itu bukan untuk kita omongin secara umum, tapi itu untuk konsumsi orang tua misalnya, yang sudah tahu, yang sudah dewasa, gitu. Dan itu menarik, itu menarik. Hai Pastor, aku ada sedikit pertanyaan nih. Kira-kira kalau misalnya kita sebagai OMK atau om tante gitu yang bercandanya sedikit menjerumus itu termasuk dalam tindakan pornografi atau tidak ya? Balik lagi sih ke definisi pornografi. Pornografi kan sesuatu yang membangkitkan nafsu birahi ya. Dan kalau kita ngomongin yang nyerempet gitu, mau nggak mau kan kita berimajinasi. Mau nggak mau kan kita nyari-nyari. Ya nggak, Google. Misalnya gue kepo nih di waktu nyari-nyari ini ya kan, tentang pornografi, dan muncul di sana siapa sih itu YouTuber Jepang yang bareng sama kakek Sugiono ya, kakek Sugiono. Oh ya, gua tahu tuh. Yang sama ada yang nelfon si satu YouTuber Indonesia yang lagi sama siapa? Ada pemain itu Jepang dah pokoknya, ada dia video callan gitu. Gua pernah lihat juga tuh. Akhirnya kan kalau misalnya kita ngejokes, kan kakek Sugiono kan bagian dari jokes ya. Banyak jokes dalam entertainment pakai kakek Sugiono, atau di WhatsApp dengan teman-teman yang seperti itu kan. Kepo kan artinya akhirnya, dan kita cari di internet, dan akhirnya mikir, membayangkan, mencari dan segala. Ya begitu. Akhirnya mungkin awalnya jokes, awalnya ya candaan doang sih. Cuma dari candaan itu bisa akhirnya membantu kita untuk masuk ke dalam alam dosa. Iya benar. Jadi lebih mikir sih. Orang apa diomongin ya kan, apa gua kepo kan, mungkin searching kita cari masuk, ya ujungnya bisa juga sih ke dalam dosa. Gitu. Ada possibility, ada kemungkinan. Tapi dosa apa enggak? Kalau gue sih ngelihatnya secara pribadi ya, itu bisa menjadi dosa. Dosa karena mungkin ini kali Pastor, gara-gara nafsu birahi. Kalau kita cuma mikir doang, dosa nggak sih Pastor? Oh. Mikir doang. Gue pengen buka nih, ini menarik nih, seru. Gue pengen bacain dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15. Nah itu diskusi Yesus tentang yang najis dengan tidak najis. Ya. Lalu di ayat terakhir, di ayat 18, 19, 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, tumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Berarti kalau awalnya udah niat, berarti salah, udah salah Pastor ya? Iya, karena sesuatu yang kita pikirkan itu bukan saja dalam pikiran, itu pasti udah masuk di dalam hati kita. Ya, udah masuk di dalam hati kita. Yesus berbicara karena orang Farisi mengatakan, murid-muridmu makan nggak dicuci tangannya, itu hal yang najis. Sesuatu yang kelihatan dikatakan najis, tapi sesuatu yang tidak kelihatan, yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, yang orang lain nggak tahu, kita bilang oke, boleh. Oh no. Meskipun ada dalam hati, ada dalam pikiran, kita tahu Tuhan mengetahui, Tuhan melihat. Nah makanya walaupun kita jokes ada di dalam pikiran kita, ya enggak, tapi kita bisa ngebayangin, dan itu sudah menjadi dosa. Dosa itu bukan saja di perbuatan kita, kadang-kadang mulainya dari pikiran, dari dalam. Terus berarti kalau kita, kan semua cowok-cowok pasti punya fetish nih Pastor ya. Pasti punya namanya fetish lah kan. Lo pasti punya fetish lah. Nah kalau kita ngomongin fetish nih, misalnya kita fetish terus itu jatuhnya gimana Pastor? Dosa apa enggak Pastor? Maksudnya kan kita udah mikir nih fetish juga nih, aduh fetish gue ceweknya gue kayak gini, nanti kalau punya istri mungkin kayak gini, itu jatuhnya salah apa enggak Pastor?
Iya, dosa, salah. Kenapa? Karena yang lo cari itu kepuasan birahi semata, Oke. ya enggak? Bukan. Yang Iya, lo iya. cari itu pemuasan seksualnya doang. Gitu. Apa sih Berarti fetish? bukan Gue cinta juga, ya, Pastor ya? coba gue Google dulu fetish Hah? itu Lu apa nggak sih? tahu fetish maksud astaga. Fetish tuh apa ya? Kalau fetish tuh eh, kesukaan lu, kayak kesukaan lu apa kayak lu suka makan burger atau makan apa ya? Makan pizza atau apa. Tapi kalau yang fetish ini tuh lebih ke menjerumus ke arah pornografi. Ah, Jadi kayak misalnya kayak lu nonton film dewasa gitu, lu sukanya apa kan kategorinya banyak tuh. Nah, yang lu nah, suka tuh apa gitu. nah itu ya, itu yang kemudian mengaburkan pandangan kita terhadap manusia. Aku mau cari pacar yang kayak gini. Akhirnya lu bukan mencari Iya. orang pribadi, itu lo nggak mencari Bukan. manusianya, lo cari bentukan Mencari- badannya. Iya, betul. Lo cari sesuatu yang fisikal, yang mau memuaskan hasrat nafsu Hmm, seksual gue. Padahal berarti kita nggak lebih kayak ke fisikal bukan cinta ya. bukan. Jadi Akhirnya bukan, makanya itu mengaburkan kan, Fisikal. mengaburkan maksud cinta, makna cinta itu kabur jadinya, nggak jelas lagi. Akhirnya ya boleh deh lo cari yang sesuai dengan ya fisik segala macam. Hmm. Oke, maksudnya baik bahwa kita melihat begitu, dia cantik, oke kita tertarik sama dia, normal, sebagai manusia itu normal. Tapi kita nggak bisa berhenti di situ. Kita harus kenal dia, baik buruknya. Akhirnya menerima dia loh, kekurangan dia. Menerima juga kekurangan kita dari dia, gitu. Oke. Lanjut lagi Pastor. Nih, Pastor ada nggak apa namanya ayat Alkitab yang terkait dengan pornografi yang boleh di-share Pastor? Iya, yang tadi satu Tadi satu dari boleh. Injil Satu Matius bab mana tadi? Bab 15 ayat 1 sampai 20. Yaitu cerita tentang Yesus sama orang Farisi yang mengkritik murid-muridnya, kok makan gak cuci tangan, najis segala macam. Iya. Dan Yesus mengatakan itu, yang najis itu bukan cuma yang kotor, yang dosa itu bukan cuma yang kelihatan di dalam Iya, film. kelihatan. Ya begitu. Lalu yang menarik perikop yang berikut yaitu dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai ayat 11. Cerita tentang perempuan zina yang mau dirajam. Ya. Kenapa saya ambil ini? Karena kemudian ada banyak orang muda takut. Takut apa? Takut mengaku dosa. Terutama dosa-dosa yang ini. Memang. Mungkin yang nonton tidak pernah ngaku dosa sepertinya. Saya lihat dari ini. Saya juga nggak pernah ngaku. Iya, seperti saya. Iya, gue baru pengen ngomong. Jadi ntar kalau gue ke Jakarta cari-cari ya. Oke, nanti saya cari. Kita ngaku dosa bareng-bareng. Ya, jadi gitu. Dalam perikop yang perempuan berzinah ini melihat Yesus nggak menghakimi. Yesus nggak merajam, walaupun itu hukuman yang bagi orang Yahudi pantas buat mereka yang melakukan zina, melakukan hal-hal yang demikian. Tapi Yesus nggak menghakimi. Bahkan Yesus mengatakan loh, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oh, berarti si Yesus tuh lebih memaafkan ya orang yang kayak gitu, Pastor ya? Iya, itu juga itu juga yang terjadi di dalam gereja. Gue pernah ngomong nih sama beberapa orang muda. Romo malu ngaku dosa, nanti Romo ngelihat kita beda. Takut dengan dosa-dosa yang saya buat, nanti Romo nggak memandang saya sebagai saya lagi gitu, pasti udah ngeliat, ih kamu dosanya kayak gini, jadi nggak mau deket-deket sama saya lagi gitu ya. Beberapa orang muda ngomong kayak gitu, dan gue juga pernah muda jadi gue tahu ya. Dan gue juga dulu punya ketakutan, nanti pasti Romonya ini ngasih, kalau kita mengakukan dosa-dosa seperti ini, nanti Romonya ngasih penitensi yang berat-berat gitu ya. Enggak, gereja
mau supaya kalian datang. Ngaku dosa gitu loh. Ngaku dosa bukan cuma sekedar ngomongin dosa sama pastor. Ngaku dosa itu mengembalikan lagi hubungan kita yang retak dengan Tuhan. Dan semua romo, mau kamu ngomong dosa apapun, setelah lewat pengakuan dosa, itu nggak bakal diomongin lagi, nggak bakal bercandain. Misalnya Niko ngomong ke saya dalam pengakuan dosa, bahwa Niko nonton porno baru aja, segala macam. Terus saya bilang, nanti habis pengakuan nih, saya bilang ini, diceng-cengin, itu kan nonton porno. Nah, itu nggak boleh. Romo-romo nggak bisa buat seperti itu. Jadi jangan takut mau mengaku dosa, berat kayak apapun, memalukan kayak apapun, diomongkan ke romo, diomongkan ke pastor. Ya, pastor nggak berhak tentang mengungkapkan apa yang ada dalam pengakuan dosa di luar kamar. Jadi jangan takut bahwa gereja bukan saja menghakimi, gereja mengatakan nggak boleh itu. Tapi gereja tidak mengatakan, kamu sudah berdosa itu, kamu jangan pergi ke gereja lagi. No. Datang ke gereja. Kalau kamu mau bertobat, datang ke pengakuan dosa. Kembali lagi kepada Allah. Gitu. Oh, tuh guys, jangan lupa ngaku dosa. Dosa Anda terlalu banyak dan kamu sudah ada tumpuk kan. Jangan, kalau kata anak-anak muda tuh, napas. Ininya. Apa namanya? Dia punya tobatnya, napas sama pasca. Iya, napas. Anda ke gereja itu pasti napas juga kan? Terus lanjut lagi Pastor. Gimana nih cara ngelepasin diri dari kecanduan pornografi, Pastor? Oh, ya, ini juga gue banyak Google. Ini agak susah nih kalau dari cowok-cowok nih agak tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oh. Sama kayak kayak kecanduan rokok sih kayaknya sih, Pastor ya. Sama lah. Nah, ya bisa dibilang sama kali ya. Namanya kecanduan pasti sama sih. Tapi jangan sampai ngomong nggak bisa, ya enggak. Sekarang kan pasti lo punya TikTok ya kan. TikTok kan pernah populer tuh beberapa mungkin tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu. Timeline gue sih paling nggak timeline gue itu orang-orang yang pengen kurus, ya enggak, transformasi dia selama 1 tahun. Dan transformasi untuk sampai dari gemuk ke kurus itu kan nggak sebentar, perlu disiplin diri, ya enggak? Benar. Perlu disiplin diri dan itu nggak mudah. Dan mereka bilang nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Nah, kalau kita mau pasti ada jalannya. Begitu juga dengan lepas. Gimana sih caranya lepas dari kecanduan pornografi? Jangan sampai bilang nggak bisa. Kalau gue ya, kalau ngedengar orang yang udah bilang nggak bisa, Pastor, susah, nggak bisa deh. Kalau udah nggak bisa, artinya lo give up, lo nyerah. Iya, nyerah sih. Lo nyerah. Bahkan sebelum berjuang. Gitu. Gue sebagai gue atlet basket ya, bisa dibilang gue suka olahraga basket. Gimana caranya seorang pebasket itu bisa jadi enjoy di olahraganya? Latihannya keras, dribble, layup, shooting, dan itu harus berulang-ulang. Karena kita mau jadi pemain basket, dan kita harus belajar dari dasar. Nah, buat kita lepas dari kecanduan pornografi ya juga seperti itu. Bayangin deh, mereka yang diet 1 tahun, pasti di awal-awal tuh setengah mati untuk ngontrol makanan, untuk olahraga, setengah mati. Tapi mereka lakukan karena mereka mau mencapai sesuatu yang mereka pikir, yang mereka yakin, gue harus kayak gini. Sama juga kalau kita jadi atlet, kita harus latihan setiap hari, mulai dari yang sederhana. Nah, begitu juga dengan kecanduan pornografi. Kalau udah bilang, aduh gue bisa, ya berarti lo udah nyerah tanpa sebelum berusaha. Gitu. Jangan nyerah sebelum berusaha. Dan itu vital banget. Jangan sampai menyerah sebelum berusaha. Nah, gue dari Google banyak tentang ini, bagaimana cara melepaskan diri dari kecanduan pornografi. Akhirnya gue singkat menjadi PDKT. Ya.
Gimana sih cara? Kalau gue sih ngelihatnya itu PDKT. Yang pertama P-nya P, pengenalan diri. Ya enggak, lo harus kenal dong. Kalau lo kecanduan itu kan punya apa ya, kesempatan lah bisa dibilang begitu, atau situasi-situasi yang mana yang lo masuk lagi, nonton lagi, atau baca apa, lihat video atau foto, kesempatan-kesempatan yang bagaimana kok bisa jatuh kayak gitu. Lo harus tahu, lo harus kenal diri lo, ya kan? Lo harus tahu batasan. Nah, kalau kita tahu, kalau kita sadar, kenali, tahu lo, oh ini akarnya, oh ini kalau gua capek, terus gua sendirian di kamar, terus lagi bete, nah kita buka-buka segala macem. Nah itu harus tahu loh, harus tahu pengenalan diri, ya. Karena yang kenal diri kita ya diri kita sendiri, dan kita harus tahu, kita harus sadar. Yang kedua D, disiplin. Nah kalau kita udah bilang oke, gue mau berhenti, ya disiplin. Ya nggak, ada orang bilang bisa kok kita bisa berhenti ngerokok, tapi nggak berhenti langsung total. Ada yang seperti itu, ada. Tapi ada juga yang bilang harus pelan-pelan, mulai mungkin 1 hari 1 batang rokok. Begitu juga dengan kecanduan pornografi. Lo harus bilang ya pelan-pelan. Ya kalau mau pelan-pelan ya bener pelan-pelan gitu. Lo tahu bagaimana seringnya lo kecanduan pornografi itu seberapa sering gitu. Dan itu dikurangi sampai kurang, benar-benar kurang, dan sampai hilang, benar-benar hilang. Dan akarnya untuk bisa seperti itu ya disiplin. Kita harus bilang oke, gua mau dan gua akan buat. Ketiga, PDKT, kembali ke keluarga. Kecanduan, yang namanya kecanduan ya, kalau sudah sampai tahap sungguh kecanduan seperti narkoba, sampai kita apa ya, hasrat itu kalau nggak dipenuhi ya akhirnya rusak gitu ya, kayak orang-orang yang dalam sakau gitu, kayak sakau gitu, mau pengen banget gitu lah ya. Dan itu kalau nggak dipenuhi ya seperti itu. Dan kita harus balik lagi ke keluarga lo. Yang pertama-tama bisa nolongin lo kadang-kadang bukan sahabat lo kok. Apalagi lo yang masih muda-muda ya, teman-teman muda, itu pasti yang pertama-tama nolongin lo balik ke keluarga. Cerita, lo harus buka diri ke bokap nyokap. Dan itu vital. Nah, jadi buat gue, meskipun susah ya, lo mau sama nih. Kayak ingat nggak cerita anak bungsu yang pergi ya, anak bungsu yang hilang. Itu kan mau dia dosa kayak apapun, ayahnya pasti menerima, dan itu gambaran Allah. Begitu juga orang tua. Gue yakin lo seburuk apapun, orang tua pasti tetap menerima lo sebagai anak. Gue yakin banget. Nggak bakal mereka bilang, ih, lo buat kayak gitu, lo bukan anak gue lagi. Nah, dalam logika gue ya, nggak mungkin. Dan gue percaya ya, orang keluarga Katolik pasti akan menyayangi mereka. Karena model gereja Katolik, model perkawinan Katolik adalah Allah dan gereja. Ya, jadi balik ke keluarga. Kalau lo punya kecanduan yang seperti itu, pertolongan yang pertama, ya diri harus sendiri, kita harus nolong diri sendiri. Dan pertolongan yang paling dekat keluarga ya. Lo nggak lari ke teman-teman lo, ya mungkin teman-teman bisa nolong, tapi ada teman-teman juga yang kemudian bisa ala lo pura-pura aja lo. Ada yang kayak gitu ya. Kalau nggak mau ke bokap nyokap ya ke kakak lo atau ke adik lo lah, bisa lah. Palingnya keluarga ya, artinya yang ada hubungan darah, yang kenal lo di rumah. Oke, nah itu. Dan yang PDKT, T-nya adalah tingkatkan hidup rohani. Ya, karena gue juga sebagai imam Katolik gitu ya. Ya, kita sebagai orang Katolik nggak semata-mata menyelesaikan segala sesuatu lewat diri kita sendiri dan keluarga. Kita juga bawa Tuhan. Jadi, kita harus balik lagi doa, baca lagi kitab suci, dan hidup rohani itu bukan semata-mata doa ya. Kayak misalnya perkumpulan OMK harusnya juga bisa menjadi tempat yang membantu orang untuk keluar dari hal-hal yang seperti ini. Bukan malah lu cengin biasanya kan OMK gitu kadang-kadang tuh. Iya, kadang kalau nggak ngecengin biasa nih ngajak tukeran Itu jangan sampai.
Lu kurang ajar lu. Sampai malah perkumpulan OMK jadi hal-hal yang Iya, saya bisa. apa ya, kalau dalam apa ya, anak-anaknya Don Bosco pasti tahu tentang Dominico Savio. Tentu orang bilang, aduh Dominico Savio kan sudah kudus. Ya, tapi Dominico Savio juga punya kecenderungan yang sama seperti kita orang muda. Dan dia orang muda yang berusaha untuk menjadi kudus. Jadi jangan takut lah, maksudnya jangan buat OMK itu seperti kelompok yang pada umumnya. OMK itu tempat perkumpulan orang muda yang mau membantu untuk menjadi lebih baik. Begitu sih. Oke, ini sekarang kita lanjut ke games sebelum acara ini berakhir. Oke. Kita games ini itu tebak lagu, tapi suaranya kita nggak nyanyi, pakai Google Translate. Wah, parah. Google Translate gampang, ini mah gampang, sumpah gampang banget. Ku kepik kepakan tanganku, ku goyang-goyangkan badangku. Agar badan sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Ini yang mana? Ini lagu rohani yang Lagu rohani semua apa, Sir? Iya, tahu gue, cuma nggak tahu judulnya nih. Ku kepakan tangan. Itu ya, betul ya? Ya, betul. Oke, jago gue nih kali. Ayo, apa lagi? Gue nggak tahu judulnya, tapi gue tahu lagu. Judulnya apa? Nggak tahu judulnya. Wah, dia lupa nih kayaknya. Judulnya apa ya? Nah, gue juga gak tahu. Judulnya judulnya gue lupa, tapi gue tahu lagunya. Oke. Berarti next ya. Next mungkin. King-Kong badannya besar tapi kakinya pendek, lebihan binatang bebek liarnya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar itu. King Kong badannya besar, tahu lah gue. Anak sekolah minggu juga kok. Ini gue kemarin pakai bahasa apa ya, gue lupa. Tahu gue. Lanjut. Lanjut. Bener satu, lanjut. Bener dua dong. 포콕탄 키탈라 카랑 NY아 팅갈라 디 달람냐 예소 포콕탄 키탈라 카랑냐 팅갈라 디 달람냐. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Mantap. Ya toh? Ini kemarin gue pakai bahasa Korea. Pakai ini Korea. Next. Benar dua nih. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Gampang ini. Saya Laskar Kristus ini. Ini lagu sekolah minggu juga lah. Oke, lanjut lagi. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini lo tau gak kedengarannya kayak apa? Bakar kitab suci. Parah banget ini mah. Baca kitab suci. Kemarin gue pakai bahasa Lagu sekolah minggu. So, thank you Pastor sudah mengisi acara. Nantikan episode tipsi selanjutnya. Mungkin ada yang mau request bahasan-bahasan yang menarik mungkin dengan host saya. Kalau mau ya chat aja di kolom komen gitu. Terima kasih Pastor. Lo sama pantangin IG UMK lah. Mantap. Oke teman-teman, jangan lupa nonton Tipsy episode ke-7 dan jangan lupa like, comment, subscribe, press the bell YouTube Gereja Santo Yohanes Bosco. Thank you.